Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Tauhid kelas 3. Masih tema 2 kalimat syahadat. Pertemuan yang kedua ya anak-anak. Sebelum belajar mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. 2 kalimat syahadat. Masih ingat pelajaran Tauhid pekan yang lalu? Ya, pekan lalu kita belajar tentang lafaz 2 kalimat syahadat. Masih ingat lafaznya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, insyaallah semua masih ingat ya. Kemudian pentingnya 2 kalimat syahadat serta arti dan makna 2 kalimat syahadat. Baik, untuk saat ini kita akan belajar bahwa ucapan la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Maka kita dapat mengulang-ulang 2 kalimat syahadat itu dalam berbagai kesempatan. Di antaranya ketika kita mendengar atau mengumandangkan azan, kemudian membaca tasyahud dalam salat, karena ucapan la ilaha illallah juga zikir yang paling utama. Rasulullah bilang, afdal zikri la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih nomor 1621. Ya, makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Perhatikan gambar berikut. Seperti ini. Apakah dia menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah? Tidak. Ini adalah salah satu contoh syirik karena dia beribadah pada patung sapi. Berikut ini, apakah ini juga termasuk dalam la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, kenapa ini beribadah dengan kuburan? Kemudian yang ini, nah ini sesajen yang dipersembahkan untuk penguasa laut, begitu misalnya ya. Ini juga syirik. Jadi ini adalah 3, ini adalah contoh perbuatan syirik. Jadi anak-anak, syahadat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali dengan mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Anak-anak sudah tahu maknanya bahwa tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah. Bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu cara mengamalkannya tempat kita beribadah hanya Allah, tempat kita berdoa juga hanya Allah, gitu ya. Syahadat tak cukup diucapkan dengan lisan saja. Bagaimana membuktikan bahwa kita mengucapkan syahadat itu tidak hanya dengan lisan saja, namun dengan sepenuh hati? Maka kita wajib membuktikannya dalam perbuatan. Bagaimana itu? Kita membuktikan dalam perbuatan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Nah, perbuatan apa itu kira-kira? Yaitu sholat. Karena dalam sholat kita berzikir mengingat Allah, serta menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Sholat yang bagaimana? Tentu sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita yakini sebagai
Rasul Allah. Makna anna Muhammadar Rasulullah sekarang, yaitu mentaati perintah yang diperintahkan Rasulullah, membenarkan setiap perintah yang Rasulullah kabarkan, dan menjauhi perkara yang dilarang, beribadah sesuai dengan syariat yang dibawa Rasulullah. Ya, jadi ada 4 tadi ya. Nah, jadi bagaimana anak-anak yang soleh dan soleha? Apakah kalian sudah bersyahadat dengan sepenuh hati, tidak hanya dalam lisan saja? Jika sudah, kembali kita tanyakan, apakah kalian sudah membuktikan syahadat kalian dengan menjalankan sholat 5 waktu? Nah, hati-hati. Anak-anak masih ada yang suka meninggalkan sholat? Mulai sekarang, buktikan bahwa kita bersyahadat tidak hanya di lisan saja, tetapi juga sampai ke dalam hati dengan diwujudkan dalam perbuatan, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Sudahkah kalian mentaati Rasulullah? Nah, setelah kita mempelajari tentang 2 kalimat syahadat tadi, tugas anak soleh dan soleha adalah jelaskan bagaimana kalian membuktikan bahwa 2 kalimat syahadat tidak hanya kalian ucapkan dengan lisan, namun juga dengan sepenuh hati. Ya, jelaskan bagaimana kalian membuktikan bahwa 2 kalimat syahadat tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, namun juga dengan sepenuh hati. Kirim tugas kalian dalam bentuk video atau audio. Nah, selamat belajar jarak jauh, dan Umi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.